Shalom, selamat pagi sahabat YouTube channel HKBP Petukangan. Kita akan memulai hari ini dan di akhir pekan ini. Biarlah kiranya firman Tuhan mewarnai kehidupan kita. Kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur atas perlindungan dan penyertaan Tuhan sepanjang satu minggu ini. Dan di akhir pekan ini kami mohon kiranya firman-Mu meneguhkan hati kami dan mewarnai kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari ini dari Ratapan pasal yang ketiga ayat 26. Ratapan pasal 3:26 demikian tertulis dalam kitab Ratapan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, sadar tidak sadar terlalu banyak suara yang memenuhi kehidupan kita. Baik dalam keadaan diam pun, kadang sebenarnya sedang berisik di dalam. Betul gak? Ada keinginan bersuara seperti ini, perasaan bersuara seperti ini, kegelisahan kita bersuara seperti ini, semuanya. Dan cenderung karena terlalu banyak suara di dalam diri kita, kita menjadi sulit untuk tenang dan berdoa. Terlebih lagi ketika kita mau mendengar lagi dari luar suara seperti ini, suara seperti itu, berita demikian, berita yang buruk, keinginan orang lain, kecurigaan dan segala macamnya. Terlalu banyak suara. Mari kita renungkan, ketika semua berisik, apakah kita mampu mendengar suara Tuhan? Firman Tuhan dari kitab Ratapan Yeremia melihat kesedihan yang sangat mendalam ketika kehancuran Yerusalem. Terlalu banyak suara selama ini, sehingga suara Tuhan tidak didengar. Akhirnya, firman Tuhan terjadi, kehancuran Yerusalem. Sisanya, Yeremia menyaksikan kehancuran kota itu, bahkan bait Allah. Dan itu menyedihkan hatinya. Tidak percayakan firman Tuhan, tidak memberi waktu untuk mendengar dan menantikan pertolongan Tuhan, bahkan berharap pada pertolongan bangsa yang besar, kekuatan militer, kekuatan dunia, kekuatan manusia, yang menyisakan penyesalan. Saudara yang kasih Tuhan, di minggu-minggu Paskah ini, bagaimana kita bisa bersuka cita dalam hidup kita? Apakah kita mau tidak tenang dalam kehidupan kita karena terlalu banyak suara, atau kita mau percayakan kepada suara Tuhan? Nah, firman Tuhan mengatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Berarti dengan diam kita mau mengheningkan diri kita, membuat segala sesuatu dalam keberadaan kita tenang dulu. Tapi bagaimana bisa tenang kalau pergumulan banyak, kebutuhan ada, tantangan ada, ancaman ada. Sering kasih Tuhan, itulah pergumulan hidup, bukan? Tapi bukankah dengan tenang Yesus bisa sampai kepada salib? Bagaimana caranya? Ketika Tuhan memilih untuk taat dan diam dalam kehendak Tuhan, di Taman Getsemani Tuhan Yesus berkata, jadilah kehendakmu. Dan ini yang perlu kita lakukan, yang kita boleh pelajari, supaya hidup kita penuh dengan sukacita. Dan juga 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Menguasai diri adalah bagian dari usaha kita untuk menenangkan, mendiamkan pikiran, perasaan dulu. Masuk ke dalam apa kehendak Tuhan, dan mau menantikan pertolongan Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini gak mudah kalau tidak mengandalkan iman dan pengharapan. Puji nama Tuhan. Kematian dan kebangkitan Kristus meyakinkan kita bahwa kita punya harapan selalu dalam segala keadaan. Dan kita boleh berpegang, hidup dalam daging ini harus hidup di dalam iman. Saya teringat akan lagu dalam buku Ende yang mengingatkan kita memang lelah dalam perjalanan, mungkin sulit. Buku Ende nomor 503. Nalo jaho odongaki dibahin hasusani rade diho adiani saya bering nupak Jesusi. Soho ungut-ungut mi paso, soho ungut-ungut mi paso, ho fom maho paso saritani. Panari tahun atau keluhan itu membuat semakin ribut dalam diri kita. Tetapi ketika kita memilih untuk diam, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menolong kita, bahkan Dia hadir dalam segala situasi kehidupan kita.
Kalau kita ikut juga lagu ini di ayat 2-nya katakan, rahis dalanmu jalamau, macedok dok silang mi, tugit jang panai limi, satu kinai ma salpui. Soho ungut-ungut ni paso, soho ungut-ungut ni paso. Hoho maho paso saritami. Lagu ini mengingatkan kita umat Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita memang tidak selalu mudah. Tapi kita punya Tuhan yang mau hadir bahkan menolong kita. Oleh karena itu, percayakanlah, nantikan, dan tetap berharap pada pertolongan Tuhan. Dengan cara percaya pada firman-Nya, beriman teguh, dan percaya akan janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mau mengandalkan Tuhan, mau mendengar suara Tuhan, dan mau menantikan dengan tenang pertolongan Tuhan. Karena kami tahu kami punya Allah yang hidup, yang tidak akan meninggalkan kami, yang rela dan mau untuk menolong kami. Kami percayakan hidup kami ke dalam pertolongan dan dalam lindungan Tuhan. Dan kami bersuka cita, bersorak-sorai, karena kami punya Allah yang hidup, yang adalah sumber pertolongan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.